Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa ila Allahi turja'ul umur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Anfal ayat 74 Allah berfirman, orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad, wahajaru wajahadu fi sabilillah. Berhijrah dan berjihad yang bagaimana? Berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Artinya tujuan hijrah dan tujuan jihad itu untuk bertauhid kepada Allah dan memajujayakan agama Allah, yakni agama Islam. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang itulah yang sebenar-benarnya orang beriman. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi bantuan kepada orang hijrah dan membantu orang hijrah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Begitulah Allah gambarkan orang yang sebetulnya beriman, dan bagi mereka Allah berikan ampunan dan rizki yang mulia. Ini rizki yang mulia, ini yang susah sekali kita tafsirkan. Orang dapat rizki banyak sekali, tapi dengan berbagai macam cara. Mulai dari rizki hasil jual beli, rizki hasil pegawai negeri, sampai kepada rezeki hasil judi. Yang mana dikatakan rezeki yang mulia? Rezeki yang diperoleh secara halal, jauh daripada riba, jauh daripada tipu, jauh daripada gharar, ketidakmenentuan hasil yang diperolehnya. Dan rezeki yang diperoleh itu dia bersedekah, berinfak, berzakat ketika sampai haul dan sampai nisab. Itu rezeki yang mulia. Nah, ketika kembali kepada awal ayat Al-Anfal 74 ini, itu refleksi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di awal perjuangan Islam dahulu kala. Ketika Nabi dan umat Islam sudah sangat terjepit di negeri Makkah, maka Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah, dan satu-satunya tujuan hijrah yang sudah dipersiapkan Nabi adalah
Yasrib atau Madinah. Di sana sudah ada orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khadraj yang menunggu kedatangan Nabi. Mereka sebagian besar sudah bersyahadat dalam 2 perjanjian. Di perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Jadi Nabi betul-betul mempersiapkan orangnya di Yasrib, tempat tujuan yang Nabi akan berhijrah suatu masa nanti ketika Allah perintahkan berhijrah. Jadi Nabi tidak lakukan sesuatu itu asal-asalan. Nabi tidak merancang sesuatu itu temporer, tapi mempersiapkannya dengan sangat matang sekali. Mus'ab bin Umair yang dikirim oleh Nabi ke Yasrib itu bukan sembarang orang. Dia kader Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik di rumah Arkam ibnu Abi Arkam di dekat Bukit Safa. Sekarang menjadi bahagian daripada Masjidil Haram. Jadi didikan awal Rasulullah itu, Mus'ab bin Umair adalah anak yatim yang hidup bersama seorang ibu yang sudah tua renta. Mus'ab bin Umair muda sallallahu alaihi wasallam tidak kembali kepada ibunya dalam tempo waktu yang sangat lama. Karena ibunya diajak masuk Islam tidak mau. Mus'ab bin Umair diminta meninggalkan Islam juga tidak mau. Jadi bertolak belakang antara Mus'ab bin Umair dengan ibunda tercintanya. Begitu kokohnya iman kader Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga suatu hari ibunda Mus'ab bin Umair itu buat sinetron dengan anaknya. Dia kirim berita kepada sahabat Mus'ab bin Umair bahwa ibunya sudah sakit payah, tidak bisa bangkit lagi di tempat tidur. Meminta Mus'ab segera pulang. Karena cintanya seorang anak kepada seorang ibu, Mus'ab pulang meskipun mereka sudah dipisahkan oleh akidah. Antara akidah yang hak, akidah Islamiyah, dengan akidah yang batil, non akidah Islamiyah. Ketika keduanya bertemu, ibunya dalam keadaan segar dan menangis terisak-isak, berucap kepada Mus'ab bin Umair, anakku sayang, engkaulah satu-satunya anak dari dahulu sampai sekarang. Aku tidak punya lebih daripada satu orang anak, hanya engkaulah anak semata wayang. Kenapa engkau mengikuti aliran Muhammad yang sesat itu? Kita punya peninggalan nenek moyang, kita punya peninggalan endatu kita punya Tuhan Lata dan Uzza. Tinggalkan wahai anakku sayang keyakinan Muhammad yang sesat dan menyesatkan itu. Mus'ab bin Umair diam saja. Habis ibunya berucap, Mus'ab menjawab dengan kata-kata muslihat, wahai ibuku sayang, engkaulah satu-satunya ibu yang aku miliki. Tidak ada ibu selain dirimu. Apa yang engkau katakan, aku sudah paham dan memahaminya. Tapi yakinkanlah wahai ibuku sayang, Alkitab mengkisahkan nanti suatu masa akan hadir sesosok Rasul terakhir yang dijanjikan dalam Alkitab, dengan agama terakhir, dengan kitab yang terakhir. Sekarang janji Allah dalam Alkitab itu sudah nyata. Karena itulah saya bergabung dengannya. Seandainya ibunda punya 100 nyawa, lalu ibunda keluarkan satu persatu, tinggal 99 nyawa, lalu ibunda keluarkan satu lagi, tinggal 98 nyawa,
tinggal 97 nyawa, hatta ibunda keluarkan nyawa ibunda yang 99 nyawa, tinggal 1 nyawa saja lagi, anandamu tidak akan pernah meninggalkan keyakinan Muhammad, yakni agama Islam ini. Ucapan Mus'ab bin Umair ini membuat ibunya tidak bisa berucap apa-apa. Inilah sosok yang dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim ke Yasrib untuk menggarap Yasrib dan mengislamkan Yasrib. 2 suku tempadan, suku Aus dan Khadraj yang duluan masuk Islam. Itulah yang menjadi kaum Ansar di Madinah. Itulah yang digambarkan dalam ayat tadi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang memberi bantuan dan memberi tempat tinggal kepada orang berhijrah, karena umat Islam dari Makkah berhijrah tidak buat apa-apa. Orang Ansar lah yang memberi tempat tinggal, yang memberi makan, yang memberi pakaian, yang memberi onta, yang memberi kebun kurma dan sebagainya. Jadi ikatan ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya berada di mulut saja, tapi dalam amalan mereka. Malah kisah yang paling menarik, ada Sa'ad ibnu Waqi'. Beliau punya 2 orang istri, 2-nya cantik-cantik. Abdurrahman bin Auf, muhajirin dari Makkah ke Madinah, tidak bisa pulang lagi ke Makkah. Istri anaknya tinggal di Makkah. Hari-hari Abdurrahman bin Auf ini hidup merenung, tidak bersemangat. Sa'ad ibnu Waqi' ini memiliki ilmu psikologi, tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini dirundung duka karena jauh dan keluarga. Lalu Sa'ad ibnu Waqi' menawarkan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, aku punya 2 orang istri, aku ikhlaskan seorang istri untukmu dan engkau pilih yang mana satu kamu suka. Tawaran ikhlas dari seorang Ansar, sehingga Abdurrahman bin Auf tidak berani memilih. Sa'ad ibnu Waqi' menceraikan yang lebih cantik di antara 2 istrinya, dan habis iddah dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian berdua mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berucap, i'linun nikah walau bidufuf. Umumkan pernikahanmu, wahai Abdurrahman bin Auf, meskipun dengan menabuh rebana, supaya orang tahu yang ini bukan lagi istri Sa'ad ibnu Waqi'. Begitu hebatnya bantuan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin, dan itulah yang menjadi tolok ukur modal paling asasi yang membuat Islam maju jaya sehingga kita dapatkan hidup dalam nikmat Islam hari ini. Jadi tidak ada orang Ansar itu menganggap orang Muhajirin itu pendatang yang tidak perlu dihiraukan. Nyebab katanya nak istilah asolhu kena saudara. Menyorong luar teka nya saudara, menyorong tempatan nya asolhu. Ini berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terpilah-pilah kehidupan. Asaudara nyan menyenap posisi-posisi penting hanya bi ka saudara. Asolhu nyan dominan, pubu apa yang galak, hanya pandang-mata dia saudara. Malah na tungku-tungku yang pegah dalam khutbah lom. Nyo urang tamang kampung katanya nyo harus ikut asolhu. Ini bukan syariat Muhammad, ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan hukum Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Allah katakan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka islahkanlah di antara saudara sesaudara mereka. Yang nama muslim dengan muslim bersaudara. Dia datang
dari Luk Sukun ke Banda Aceh, dia datang dari Kutacane ke Banda Aceh, dia datang dari Melabuh ke Banda Aceh. Orang Banda Aceh menerimanya sebagaimana orang Ansar di Madinah menerima orang Muhajirin di Makkah. Tidak usah kita berikan istri kepada orang-orang pendatang itu, karena kita hanya punya seorang istri. Kalau kita beri kepada pendatang itu, tidak ada milik istri sendiri lagi. Beda dengan orang dulu, ada 2-3 orang istri. Kita yang saboh istri nyampi, tiura kenang dud mbak istri dia. Sahabat jamun, laya boh sampai pe boh. Maka tiga sedekah ke saudara kita boh, matang na kanya. Jadi ini persoalan terkait dengan ukhuwah Islamiyah, dan ini adalah hakikat daripada hijrah. Kalau tidak berhadapan dengan Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takum fitnatum wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu sesama mereka adalah saling membantu, saling menolong. Manakala engkau, hai umat Islam, tidak saling membantu dan tidak saling menolong, maka tunggulah malapetaka besar yang akan datang dalam kehidupanmu suatu masa nanti, kata Allah. Inilah yang kita rasakan perlahan-lahan hari ini. Karena umat Islam saling hantam-menghantam, saling mempaki, saling memusuhi, maka orang kafir saling menolong, saling membantu. Bahaya besar menimpa umat Islam, sehingga tanah milik umat Islam dimiliki oleh orang kafir, perdagangan dimiliki oleh orang kafir, media dimiliki oleh orang kafir, padahal negeri milik umat Islam. Kita hanya berukhuwah di mulut saja, tapi tidak sampai ke hati, apalagi dalam amalan. Semoga saja menjadi pengingat dan menjadi renungan bagi kita, sehingga kita bisa mulai ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri sebagaimana Rasulullah SAW sudah memulainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.